Kalau kita mau menyebarkan kebaikan dan kebenaran, harus ada proses pencerahan. Itu namanya transcendence kan. Oke. Kayak tiba-tiba orang sadar gitu, ini salah. Dan transcendence ini itu benar. harus melalui krisis. Harus melalui krisis. Nah. In the history of pencerahan, lu lewati tanpa krisis. Hidup lu adem ayem aja, tiba-tiba lu pencerahan nggak mungkin. Jadi gua ngelihat sebenarnya ini tuh situasi yang bagus. Untuk Emon, Momentum bintang Emon. buat bintang Emon. Masalah niat mah jangan ngadu pemerintah. Baik-baik dia niat. Iya. Jago-jago bikin niatnya. Lu pengen bikin apa? Pusat ini apa? Pangan. Di mana niatnya bagus. Bagus. Ya. Dalam Islam persatuan itu bukan persatuan fisik, tapi diawali persatuan hati. Nah itu yang susah. Nah, persatuan hati itu sebelumnya diawali dengan keimanan dulu tuh. Makanya dalam kisah Ashabul Kahfi itu urutannya begini. Mereka beriman dulu, lalu kemudian Allah katakan setelah beriman hatinya diikat oleh Allah, setelah itu mereka bisa kuat, setelah terikat baru mereka bisa berdiri lalu bisa ngomong. Berarti awalnya harus keyakinan dulu tuh. Jadi ideas comes first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum selesai, belum cukup. Jangan lupa bismillah sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Soalnya gue sampai pindah posisi dari sana ke sini karena ada bintang baru buat ngebahas krisis di Indonesia. Tiba-tiba. Kapan lu pernah dengar Raymond ngomong salam? Ini kita bukan bahas tumbuh-tumbuhan. Bukan. Loh. Ini ada orang berarti. tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Kenapa maksud lu Indonesia nggak bertumbuh-tumbuh selama Langsung aja tadi kan juga ditanya kayak Ustadz Felix gimana opininya tentang Ahok. Udah. Gue bilang kan, lu percaya dia nggak ngeritik? Enggak. Lu percaya? Gue diem aja beneran. Dia percaya mungkin gue kritik tapi audiensi gue cuma bini gue doang. Cukup wapres aja yang diem. Wapres kita baik, bagus. Ya. Keliling sekolah-sekolah. Oke, terus. Kan sempat ada yang bilang tau kan kayak lu kalau mau lihat krisis dari sebuah negara itu kalau komedian udah turun tangan. Nah, itu kan itu kalau nggak salah di tanggal berapa ya? Kalau nggak salah akhir tahun lalu atau pertengahan tahun lalu di mana semuanya tuh rame-rame kan turun kan. naik dia. Nah, Dia naik, yang semua turun, dia naik. iya. Naik Maksudnya panggung kan turun tangan, naik pamor. Iya, gue naik waktu itu. Karena kebetulan gue deket mobil, jadi ditarik. Itu tuh mobilnya nggak tahu dibawa sama Partai Buruh kalau nggak salah. Oke. Dibawa tuh karena kan ya harus punya alat juga dong kalau mau ngomong. Speaker lah. Speaker jadi sampai atas. Ada yang lain tuh gua, Bang Mamat, Bang Abdur, Ini Jovi. Bang Ari. Gua nggak tahu. Jovi mungkin setelahnya tapi nggak bareng sama gua. Udah di situ ngomong semua. Terus gue juga bilang sorry nih Partai Buruh. Kita di sini bukan gara-gara lu minjem aja ini sama mic-nya. Boleh mungkin dia. kepentingan beda. Iya, gue ngomong di mic juga itu bahwa tujuannya tuh ya itu menurut gue demo itu akumulasi deh. Ya kan dari Banyak. waduh. Ya, mulai dari paman. Gue gondoknya tuh itu kayak Paman kan? iya salah satunya itu dan banyak. Jadi bukan pas kenapa itu kamera? Diem-diem lagi direkam ini, mau di Dia lagi deg-degan. Enggak. Lu mau Gue tau positioningnya ini ada teman gue nih. Kok bisa foto? Itu tahun berapa tuh? Itu tahun berapa tuh? 2019 emang. Oh, 2019 aman lah. 2019 Lu masih belum hijrah kan? Masih belum. Iya. Ketemu aja waktu Ketemu, itu. ya. Teman kerja bokap dulu. Oke. Oh, bokap lu kerjanya di situ. Bokapnya sama-sama kerja bokap dia, teman kerja. Oh gitu. Oh, serius? presiden Enggak ini gue cari. Hah? Kamu teman-teman. Udah lanjut. Terus Partai Buruh gimana? ada mobil Partai Partai Buruh. Buruh. Mobil Partai Buruh. Ngomong terus. Nah sebenarnya itu semua yang di demoin kan Akumulasi. banyak. Akumulasi. Betul. Rampasan aset juga ada di situ. Benar. Gua anehnya beres demo itu yang pada naik tuh diserangnya itu gara-gara Tidak setuju RUU perampasan aset. Lucu ya, kocak ya. Itu udah pasti buzzer nggak sih? Gue ngomong aja nih terang-terangan. Iya, gue yakin ada itu disulut oleh buzzer. Cuma banyak orang-orang yang kena. Iya. Banyak yang nggak ini. Halo Pak, ketahuan. Ya, oke.
Enggak apa-apa lanjutin. Kenapa lu nelpon bapak lu ngadu bapak mulu? Bapak mulu. Biasa laporan harus ini ya. Setengah jam sekali. Ya udah. Iya, gue yakin itu emang buzzer menurut Iya, gue ya. iya. Cuma banyak yang kena, harus diakui ya. Lu termasuk yang dapat itu nggak sih menghadap ke bapak ini di ruangan ini gitu? Panji kan dapat, ya kan? Gua enggak. Nah, Di gue list nggak itu ya. pernah sih. List nama-nama yang ini ya. Tapi gue tuh orangnya kan gigit balik ya. Kalau misal digituin, gue pernah dibuzzerin tentang kok lu nggak bahas RU gitu. Kan gue ada analisa. Yeah. Ini akun buzzer gue serang. Ini gue serang, gue diserang. Terus gue nggak sengaja serang satu orang yang bukan buzzer. Terus gue beneran diserang balik secara organik sama dia. Tapi kan dia masih kecil gitu kan. Yeah. Sekarang tuh kayak nggak bisa dipercaya. Sulit Kayak ngebedain. kayak narasi ini contoh ya. Yang isu Ahok baru belakangan ini, Oke. yang Pertamina gitu. Gue liat di Twitter. Dulu tuh gue bisa ngeliat Twitter tuh ada sort of truth-nya lah, masih ada kebenaran lah kalau ada diskusi di sana. Gue makin belakangan lihat Fabrikasi orang ngejelekin sama orang yang ngebagusin, kenapa pakai beberapa frasa-frasa yang sama. Oke. Udah masuk ke Twitter tuh. Kalau TikTok setahu gue tuh emang dari awal Lucu semua. Mereka Gak pernah diskusi. mereka modus operandinya gini. Orang-orang yang berpendidikan rendah di TikTok, cara dia tahu itu fakta adalah ngelihat komen terus yang top yang mana. Yep. Ya kan itu simple kan. Iya. Berarti ini nih yang disetujui sama mayoritas orang. Jadi itu udah jadi modus operandinya tim. Kalau setiap mau ngebazirin apa, top komenin. Komen tentang apa, top komenin gitu loh. Dan nggak boleh terlalu jauh nih sama top komen kedua gitu loh. Tapi kalau udah sampai masuk Twitter, ini artinya apa kebebasan berpikir kita aja udah pelan-pelan diambil nih. Mau isu, soalnya isunya sekarang udah menurut gue udah salah satu yang puncak-puncaknya. Ini udah klasemen quadrillion nih yang terjadi gitu kan. Udah langsung aja nggak apa-apa, kita langsung. Kalau gue sih sederhana ya, kalau mau lihat buzzer atau enggak ya, siapa sih bisa nggak suka sama bintang Emon? Nah, Ya banyak lah. Siapa lo? Ya orang yang nggak suka astrologi. Ada bintang. Perbintang malah suka malu kali. Iya yang nggak suka. Iya makanya Bisa. kan maksudnya siapa sih bisa gak suka sama bintang Emon, lucu gitu maksudnya kan ya. Aneh gitu kan ya. Ya kan? Nggak, tapi memenuhi kan? Mungkin ya karena pilpres kemarin cukup banyak fanatisme. Iya sih. Ya. Tapi kan gak lebih parah daripada 2019 bro. Tapi Iya kan? akses Kalau informasinya gue lebih lebih parah kenceng ini sih. 24. ya, Masa sih? Iya bahwa 19 polarisasi 2 nih persis Iya, nih. Kalau nggak gua Lu. berarti lu Iya. gitu. Ini memang 3 tapi alatnya tuh lebih Ngeri ya? ngeri Ngeri menurut gua ya. Makanya lu langsung anak abah kan? Kok bisa? Lah kan lu dinilai anak abah bukan gua. Heeh. Kan klasifikasi anak kampus pokoknya yang nggak suka rezim aja. Iya, dia juga. Iya semua Dibilang orang anak bilang anak abah. Iya, padahal enggak. Nah, menurut gua pilpres kemarin fanatiknya lumayan kenceng tuh. Lumayan kenceng jadinya menilai capres A, B, C. Oh, ini adalah bagian diri gua. Ini kehina berarti lu menghina gue juga. Gitu. Jadi Damage-nya lebih berasa sih. Iya. Yang kemarin tuh daripada yang 2019 ya. Heeh. Tapi kan konten-konten creator lebih solid kalau aku lihat di Pilpres 2024 ini. kok bisa solid Enggak. maksudnya? Gua Konten creator. nontonnya. Kok bisa? Loh, kok Garuda biru. Lebih Ayo lo. Enggak, kenapa juga solid? nggak. Kenapa? Gua juga Nggak Enggak tahu, gua Menurutku ya, tahu. lihat ya. Yang menarik menurutku dari 2014 sama 2019 menurutku ya. 2024. 2024 ya. 2019 sama 2024 adalah ada pendukung-pendukung yang di 2014 jadi pendukung-pendukung yang lain di 2024. Oke, Ya, 2015 Ya. contoh ya Abu Janda. Ya kan? Dulu dukung Jokowi, terus tiba-tiba dukung Prabowo. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya juga. Ada beberapa yang dulunya dukung kemudian dalam tanda kutip status quo rezim berubah terus kemudian gabung jadi satu. Nah, Jadinya Garuda biru kan? sekarang tuh udah kayak abu-abu sih. 3 periode pakai second account kan, meme-nya kan gitu Iya, kan. iya, Kan, benar, meme-nya. benar, Sampai benar. sampai di tahap tuh siapa dukung siapa. Second Itu tuh, skin bukan second account. apa tuh namanya? Ketidakpercayaannya tuh udah sampai level espionase. Kalau menurut gua, karena gua kemarin tuh lumayan dalam lah melihat sebentar ya. siapa yang gerak-gerak Gua mau potong gitu. dulu ya. Kita tuh nggak pernah ngomong seserius ini sebelum lu datang. Apaan Lo, sih men. maksudnya nyantai-nyantai aja. Betul gak? Episode yang gua ya tadi ya. Wah penuh canda tawa kita. Kenapa? Kenapa pas gue Iya. begini? Gua tadi nyari-nyari celah ngepansan ya. Anjir serius banget nih. Ini nggak ada Lu nggak keluar. Tadi nih. sampai keluar kata-kata Iya, espionase. sampai espionase. Gila. Espionase tadi. Masalahnya gua nggak ada ruang lain untuk gua ngomongin ini. Gua kalau di channel orang tadi gua ngomong di channel lu aja takut. Nah, berarti benar lu yang membuat ini dia lebih berani.
berani. Iya benar, tapi kehadiran lu sih. Kehadiran lu sih. Kehadiran lu tuh mendorong dia diem sih. aja. Ini kan Katanya udah- kita temen. Oke, aman Tan, ya Tan. Ya, Tan. Lanjut. Telepon dulu papa. Telepon dulu, Ya, lapor dulu. espionase. Iya, serius sampai Salah nggak tahu satunya. siapa yang ngedukung siapa. Contoh nih, pas seluruh Indonesia bilang gua anak abah, Ya. 2 hari kemudian gue di DM Tom Lembong. Heeh. Dibilang, oh, gua kira lu benci Anies. Nah, aneh kan? Gara-gara Kenapa? lu Cina. Nggak tahu juga, nggak tahu nggak sih ada hubungannya sama Cina gitu. Tapi dari cara pembawaannya, semua tuh kayak berasumsi. Gue ngomong ini, oh gue udah benci ini. To the extreme. Oke. Kalau gue udah berpihak sama ini, gue benci sama ini, gue cinta sama ini. Kalau dulu kan masih kayak, oke ya udah gue bisa suka ini. Bisa netral. Extremity itu di tahun 2024 tuh menurut gue kebawa sampai sekarang. Iya. Makanya pas 2024 gue tuh yang gue gembor-gemborkan ya. Lu jadi pemilih aja, jangan pendukung. Maksudnya Ya, lu ya. gak usah bela-belain mereka itu. Gua lihat gua dengar lu ngomong gitu. Ya lu milih, lu nilai gitu. Maksudnya kenapa sampai dibelain kalau dikritik? Dan harus gitu. dibenci yang lain. Iya, Ya kan? kenapa Iya. harus nggak suka segitu nggak sukanya sama yang lain gitu. Maksud gue lu milih dari 3 barang, lu simak 3-3-nya yang menurut lo oke ya udah gitu loh. Ini tau nggak percakapan kita nih kalau dikasih background PKI itu kayak Iya. Sumpah. ya, kayak film PKI gitu tau nggak lu? Palunya keluarin deh. Palunya dulu aja. Aritnya belakangan. Yang Iya. lain udah Terus bahas. gimana ceritanya? Maksudnya Indonesia udah sancur ini menurut lu ya, bukan menurut gua ya. Tapi kan analoginya gini ya, ini kan kita udah bikin rumusnya. Rumus apa tuh? Sin Rumusnya- plus cos. Untuk Nggak, itu bukan kita ya, lu ya. gua ya udah enggak ini gua mau ajak Ustadz Felix ini gua sama Ustadz Felix nih kita udah agree Mereka rumusnya. Enggak sih gua nggak termasuk ini gua. Kita mau pemilih aja Tang ya. Pemilih aja. Kalau kita mau menyebarkan kebaikan dan kebenaran, harus ada proses pencerahan. Itu namanya transcendence kan. Oke. Kayak tiba-tiba orang sadar gitu. Ini salah. Dan transcendence Dan ini itu benar. harus melalui krisis. Harus melalui krisis. Nah, Karena nggak ada in the history of pencerahan lu lewati tanpa krisis. Hidup lu adem ayem aja tiba-tiba lu pencerahan nggak mungkin. Jadi gua ngelihat sebenarnya ini tuh situasi yang bagus. untuk Emon, Momentum bintang Emon. buat bintang Emon. Gue sampai gue bikin tweet. Ini kalau banyak kasus korupsi keluar kayak gini, kok pada ngomel ya? Bukannya hal yang bagus ya? Misalnya, udah mulai kebuka semua nih, Iya. udah mulai kehajar semua. Cuma tinggal pemerintah harus pintar ngatur public perception. Ya jangan lu keluarin berentetan gitu korupsinya atau bikin maksud lu statement satu-satu. dulu. Maksud ya jangan barengan nggak apa-apa gitu, tapi bilang oke ini effort buat kita bongkar semua korupsi di pemerintah. Baru keluarin tuh kasus-kasusnya. Harusnya rakyat dukung loh. Bukan kayak marah-marah kayak Pertamina sekarang. Karena kalau keluarnya kayak sekarang kayak hayo lo ketahuan lo. Iya. Nggak ada. Jadi kalau udah statement duluan, oke kita sikat, lalu keluar kasus-kasusnya kayak oh ini hasilnya nih. Trustnya masih ada. Terasnya jadi ada dan itu juga harus ditunjukkan dengan pengambilan keputusan di atas ya benar-benar harus selaras dengan itu. Kayak penempatan orang-orangnya juga ya harus oh ini yang bersih dari cacat korupsi dan lainnya. Ada nggak sih? Zah, kok nanya saya? Oh, Ya siapa tahu lu punya jawaban. nggak tahu. Nggak- Kalau yang lu lihat selama ini gimana? Nggak gini, lu kalau nanya ada nggak yang nggak ada? Ya itu kan berarti masalah waktu doang. Siapa Oke. tahu belum? Belum. Siapa tahu nanti jadi gitu kan. Iya. Menurut gue yang repot tuh sistemnya. Bener. Gue tuh 3 tahun ini gue sampai waktu dulu ya sampai di tahap tuh gue tiap hari pusing karena lihat Iya sih. berita yang gue nggak setuju ya. Mungkin yang lain aman-aman aja, fine-fine aja. Iya, Gue tuh iya. bener-bener Lu mau sampai keluarin. kelihatan nggak bisa menikmati hari. Sampai bini gue ngomong udah hapus semuanya. Gue tuh dulu sering lihatnya kan lihat Twitter kan. Iya. Twitter lu hilangin, TikTok lu hapus, gue udah hapus semuanya. Sehingga lu nggak ada informasi. Udah lu baca buku aja kalau lu pengen asupan informasi udah lu nggak usah ngeliatin dan itu. Dan memang jadi lebih tenang sih sekarang. Tapi- jadi nggak pusing. Tapi ternyata pas tiba-tiba ngecek lo udah sejauh ini. Malah Udah jauh kaget ya, banget. sekali update malah kaget. Nah, pas gua menghabiskan di bawah ya, sama aja di bawah juga secara sistemnya praktek korupsinya juga macem-macem dan luar biasa mantep, cuma beda nominalnya aja. benar, Jadi benar, menurut benar. gue yang salah ini sistemnya. Dari atas sampai bawah tuh. Begitu bareng. Gua garis bawain ya. Kalau lu diminta untuk benain, lu bisa nggak? Gua Mm-mm. saat ini Hmm. kayaknya belum bisa.
Karena sistem kan. Iya. Karena kalau kita Sistem cuma harus masuk diubah bener. Nih pakai contoh konkret aja deh paling gampang ya. Gue nggak tahu aturan sekarang kayak gimana. SIM aja deh. Deket lagi rumah lu. Sama? SIM. Kok? Enggak, tempat ngurus SIM deket kan rumah lu. Deket. Cuma kan ke situ ya 5 tahun sekali. Kalau deket tuh sering gitu loh kayak makan. Oh iya gue sering. Tempat SIM gue 5 tahun sekali. Prakteknya kan gue nggak tahu ya buat sebagian orang gimana. Menurut gue lumayan sulit. Ya, SIM C. setuju. Oke. Sulit. Benar. Lalu banyak yang harus cuti karena harus ngambil waktu di situ. Betul. Jadinya karena sistem yang sulit itu tersedialah pintu samping. Iya. Ayo bayar deh, biar langsung jadi. Menurut gue itu part dari sistem yang dibikin agar laku. Sekarang gini, tujuan bikin peraturan sulitnya itu apa? Lu beneran pengen semua yang di jalan bagus karena lulus di situ. Disiplin. Kalau emang mau kayak gitu ya buktiin. Lu yang bikin aturan, lu bisa nggak ngejalanin kayak gini gitu. Bikin deh live. Lu udah punya hostnya, Raffi Ahmad. Om Deddy lu udah punya gitu. Itu kan Menhan. Iya, masih bisa lah lintas divisi minta tolong. Bukan Menteri Dalam Negeri. Bisa, tapi kan bisa minta tolong. Bisa sih. Itu bisa. Bisa. Kayak gitu. Untuk episode kali ini yang akan ujian SIM adalah ada tuh ya. Kita mulai dari Bapak. Kan udah biasa siapa tuh. Akhirnya banyak orang-orang yang mau nggak mau, ya udah deh. Terpaksa jadilah tersangka kayak Betul. gitu. Kan dia tersangka. Itu contoh sistem kecilnya. Bahwa kayak ada upaya bukan sengaja dibikin. Gue nggak bisa bilang itu sengaja ya. Cuma diduga. Bikin sebanyak-banyak tersangka. Itu kan kayak sistem jalanan. Sedangkan gue juga setuju kalau misalnya kita disuruh untuk benerin sistem kita nggak bisa, nggak punya kekuatan. Tapi kan sistem ada namanya sistem yang udah dibentuk sama rezim, sistem yang muncul dari rakyat. Contoh satu sistem yang berlaku sampai sekarang yang menurut gue lu bisa lakuin dan gue bisa lakuin dan Ustadz Felix bisa lakuin, no viral no justice. Ini komoditas baru nih yang menurut gue pemerintah juga boleh sadar di 4 tahun 5 tahun terakhir. Informasi, penyebaran informasi, viralitas, attention, creator ekonomi apapun itulah. Mereka kan juga udah mulai beli-beli, mulai kunci-kunci dan lain-lain. Cuma kan ada beberapa yang independen nih, masih nih gitu. Ya ini powernya gitu loh. Coba nggak bisa dikonsolidasi. Jadi kan apa? Kalau kata Ustadz Felix itu namanya beban peradaban. Beban peradaban. Iya, beban peradaban itu akan ditanggung oleh orang-orang yang waras. Nah, what is that? Karena waras, gini, ya kan? Waras itu sehat. Yes. Nah kalau orang nggak waras itu kan nggak bisa nanggung beban peradaban kan. Karena gini, di masa Rasulullah kan juga sama kan ya. Kita pernah bahas nih ceritanya. Di masa Rasulullah tuh Rasul ngelihat seluruh praktek sistemik yang kacau. Ya kan ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau yang paling kecil tadi SIM, itu belum ngurus surat izin membangun sesuatu, belum ngurus surat izin perusahaan, belum premanisme dan segala macam. Dan itu di depan mata kita kan sulit ya, kita nggak tahu mau mulai dari mana. Benar, kalau lu perhatiin semua, lu pasti stres. Makanya lu bisa kebayangkan ya, gimana Rasul stres ketika melihat semua itu kan ya. Makanya kita bilang Rasul escape dulu kan ke atas, lalu kemudian ngelihat dari atas, lalu kemudian dia tahu oh ternyata pas zaman itu beban peradaban yang ditinggalkan Persia dan Romawi yang bawa semua sistem-sistem korup ini, dia harus kemudian ngelawan, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Terus caranya gimana? Bukan gue yang ini kan lagi cerita Rasulullah nih. Kok jadi kuis? Rasulullah kok jadi nanya beban peradaban di masanya. Kita kan nunggu solusi Rasulullah waktu itu apa? Bener gak? Biar kita ini yang bawa isu Rasul. Iya, terus dilempar ke orang. Nah, itulah kalau sebenarnya kita tahu bahwa sistem tuh nggak bisa diselesaikan sama manusia, berarti sebenarnya jawabannya bukan pada manusia. Karena kalau ukurannya manusia kita pasti kalah. Gue pernah simulasi sama dia. Gimana kalau kita jadi orang jahat? Kalau lu mau jadi orang jahat, kita ulangi ya. Lu mau kuasai apa nih? Gua. Gimana cara jadi orang jahat paling bagus nih? Kasih tahu pemirsa nih. Kuasai pikiran orang. Caranya? Bikin media yang besar. Selain itu? Ke institusi pendidikan. Investasi pendidikan, investasi opini. Dia bisa kuasain informasi. Betul. Kalau aku kuasai tentara kalau aku jadi orang jahat. Iya. Aku panggil orang-orang yang bakal jadi bintang-bintang itu. Aku tanya kemudian anak-anaknya ada berapa, aku sekolahin.
Itu bukan ngomong di negeri kita, aku kan ngomong kalau simulasi. Misalnya, ya kan? Itu kan bisa jadi jahat banget kan kita kan ya. Nah, gimana cara ngelawan kan nggak mungkin. Karena kalau kita ngelawan mereka dengan duit, akan ada orang punya duit lebih banyak untuk kemudian beli lagi. Berarti kan harus ada nilai yang nggak bisa diukur dengan duit kan. Nah, itu maksudku jangan pakai hitungan manusia. Nah, ternyata Rasulullah yang dilakukan adalah itu. Dia menjadikan nilai yang lebih besar daripada duit itu bisa masuk ke kepala orang. Wah. Sehingga orang tuh nggak bisa dibeli. Susah. Tapi sekali jadi duniawi. Jadi. Ya, yang bintang jadi orang jahat itu sebenarnya tindakan anti-hero. Kumpulin semua medianya, kumpulin semua power atensinya. Ya udah, lu punya power nih, tapi ya udah powernya dipakai buat terserah nanti buat apa. Ini buat mensisipkan yang something bigger dan yang sekarang. Dan dari dulu itu sudah dilakukan sama Romawi kan. Dia bangun sirkuit amphitheater Flavian Amphitheater, Colosseum untuk bangun opini, gimana cara ngendaliin semua orang hanya boleh ngomong sesuai dengan apa yang negara mau dan segala macam. Dan itu kan terjadi di mana-mana sebenarnya, pengendalian opini. Nah, makanya pertanyaannya adalah motivasi apa sehingga orang tuh bisa lepas daripada semua itu kan gitu. Iya. Terlepas dari hal-hal duniawi. Betul. Duniawi. Berarti kalau kita nggak sampai di titik itu nih, kita nggak bisa ngubah Indonesia. Itu benar. Harus sesuatu yang lebih gede daripada apapun yang disediakan sama world. Sorry, berarti kalau memang itu salah satu solusinya ya. Untuk bangsa-bangsa yang kita nilai sebagai role model, kita harus kayak gini nih, harus kayak gini nih. Hal-hal di luar duniawinya bagi mereka itu apa? Let's say Eropa. Eropa mana lah. Ya walaupun ya itu karena mereka yang saat ini kekayaannya udah terakumulasi dari dulu lah, jadi enak lanjutinnya. Tapi kalau konteksnya ini, kalau misalnya nggak pakai agama lah misalnya ya, Jepang misalnya, harga diri. Jadi mereka bilang gini, kejujuran yang paling besar itu adalah kejujuran pada diri sendiri. Harga diri itu lebih tinggi daripada semuanya. Artinya kalau orang Jepang gagal, mereka bunuh diri kan? Walaupun sekarang berlanjut nih jadinya gara bukan harga diri. Sampai sekarang jadi yang malah nggak mau beranak jadi udah mau. Mereka merasa bersalah. Tapi harga diri ini kan bisa dimanfaatkan tidak worldly kan ya maksudnya kan ya. Artinya kalau misalnya contoh, kalau aku gagal aku bunuh diri. Kalau aku gagal aku nggak bisa menerima diriku sendiri karena dia jujur pada dirinya sendiri. Maka dia bisa bertahan daripada sistem kalau sistem itu korup dalam tanda kutip. Tapi dia jadi korban sistem yang korup. Nah pertanyaannya adalah ada nggak sesuatu yang lebih daripada harga diri? Ya itu keyakinan bahwasanya dunia nggak cuma sekarang kan gitu. Dan itu yang ditanamin pada Rasulullah. Oleh Rasulullah kepada orang-orang kan semuanya. Maka mereka bisa jadi berubah dan mereka siap untuk melakukan apapun. Sebenarnya itu lumayan make sense. Karena di Indonesia ya mayoritas masih bisa percaya agama secara mentah-mentah dan buta. So pintu itu ada ya? Pintu itu sebenarnya ada gitu loh. Kan mereka berjanji di atas kitab gitu kan. Berarti misalnya bikin pejabat-pejabat ini bertaat Tuhan. Sama kan langsung aduh gimana nih, gua sederhanain ya. Sebelum kita lebih jauh tentang masalah Tuhan, surga dan segala macam ya. Fans MU. Kenapa tetap ngefans? Karena yang difanskan adalah setan merah. Bukan dunia. Karena udah terikat. Sudah terikat. Jadi identitas dia. Mau nggak juara sekian lama, mau diterpa kepedihan bagaimana? Iya benar. Justru di kepedihan itu kadang makin kuat. Benar. Tapi fans MU itu tidak duniawi lagi dia. Karena dia tahu bahwa lu tahu nggak orang-orang yang suka bola itu lebih parah daripada orang beragama. Lu tahu? Fanatiknya contoh ya, apalagi aslinya yang di kotanya ya. Nah, saya pernah ketemu. Ada orang misalnya masuk Islam, ya Allah, masya Allah, istiqomah ya. Coba lu pindah dari fans MU kepada fans Liverpool. Diterima nggak lu sama fans Liverpool? Gak usah lu sana aja. Gak diterima kan? Bener. Artinya ada sesuatu yang di luar dunia yang mereka yakini kan ya. Untuk mereka tetap berpegang teguh pada MU. Tetap kepiurannya tuh dipegang ya bahkan. Berarti mungkin kan? Mungkin. Bentuknya apa yang konkret di Indonesia ya kalau misalnya kayak gitu? Sepak bola lah. Oh enggak. Sepak bola aja dipegang. Iya, PSSI-nya bukan ya, enggak ya. Jadi itu maksudnya adalah persatuan sepak takraw seluruh Indonesia. PSTI. Ini editor gue udah mobil file ya. PSSI. PSTI. Bentar lagi PSTSI. Ya, bentar lagi orang. Gue agak kesana. PTSD loh. Iya, gitu. Sama ini kan, berarti kan
ada kan kalau di zaman Rasulullah ada sosok Rasulullah loh yang masukin itu ke kepala orang-orang. Di Indonesia kan itu pertama siapa? Kok bisa? Yang ngobrol kan tadi 3. Ini nanya, ini siapa kok nunjuk. Tapi pas yang zaman Rasulullah itu ketahuan gak durasinya berapa lama sampai Rasulullah berhasil ngubah itu? 23 tahun kalau Rasul. Sampai usianya Rasul, kan? Betul. Berarti sampai wafat ya dari dia mulai. Kalau mau dipersempit lagi 13 tahun sampai Madinah. Oh. Tapi kenapa gue bilang bintang? Iya. Jadi gini ya. Ada hubungannya. Enggak, ini lu gak serius kan? Lu gak usah gitu-gituin deh. Ini orang nonton, ada yang lewat nih cuma nonton 2 menit. Oh, begini. Kebayang gak lu di klip ya? Bintang Emon harapan sosok harapan kan? Udah gue kasih gue bikin di judul. Enggak, gue bilang serius nih, lihat ya. Nih, aku mau nanya, apa ciri khas pemimpin di seluruh dunia yang sukses? Lu nanya ke siapa? Lu lah sebagai calon. Sukses sebagai apa? Sukses mempertahankan kekuasaan atau sukses? Lu yang mulai nih. Loh iya, karena ya buat sebagian orang panjangnya kekuasaan kan kayak sejarah dulu bergantinya dinasti benar. Itu karena kan panjangnya ya juga, iya. Suksesnya tidak hanya sukses dunia tapi sukses akhirat. Subhanallah. Lebih susah kan lu tadi jawab mudah loh lu sekarang jadi susah loh. Jawab apa pertanyaannya? Apa yang ada pada seluruh pemimpin sukses? Bahkan pemimpin orang-orang jahat ya, itu bisa sukses. Ada satu kesamaan. Kenapa orang dihargai jadi pemimpin? Apa ya, dipercaya sama. Kenapa orang bisa percaya sama dia? Kenapa dia sampai siap mati buat orang itu? Gue coba sederhana nih ya. Bagus ini pertanyaannya. Pengorbanan. Pemimpin punya satu ciri khas, dia mau berkorban. Dan siapapun yang berkorban pasti dijadiin pemimpin. Dan fakta lu udah dijadiin pemimpin para orang-orang tukang protes nih. Berarti lu kan berkorban. Minimal kan lu stres. Iya, udah mengorbankan ketenangan diri sendiri. Itu ada ultimate loh. Lu gak bisa ngomong, lu kan juga begitu. Sakinah bro. Ikut aja lu. Gua udah ngomongin dia sih. Udah. Lah artinya pengorbanan ini adalah sesuatu yang diperlukan sekarang. Untuk nunjukin bahwa ide kita tuh layak untuk diperjuangkan kan gitu. Nah masalahnya sekarang kan banyak orang-orang yang juga yang merasa berkorban. Iya sih. Ini banyak nih. Bener. Sukunya akan ada banyak nih. Jadi gimana? Kalau Rasul kan jelas sudah satu. Ya. Semua mungkin ada pemimpin lokal at that time akhirnya mengkerucut ke nabi. Nah ini bagaimana? Semua orang yang berkorban pasti menurutku ya akan dijadiin pemimpin. Walaupun itu adalah orang-orang jahat. Makanya lu lihat pemimpin geng itu kan ya. Itu pasti yang paling banyak berkorban. Benar. Yang beliin rokok gitu kan. Ya dia minjem dan segala macam. Dia pasti berkorban. Tapi menurutku di antara banyak yang berkorban ini, nah disitulah bermain yang namanya ide. Karena ide yang kemudian benar itu biasanya lasting. Tapi ide yang nggak benar nggak last. Contoh misalnya ide yang worldly itu pasti punya ujung. Kalau ada orang berkorban karena sesuatu yang bersifat duniawi itu pasti ada ujungnya. Tapi kalau ada orang yang berkorban bukan karena duniawi itu lebih long lasting. Ya, tapi itu tuh kadang nggak gampang masuk ke otak manusia. Contoh ini kan pernah dibedah juga kenapa Elon Musk tuh karismatik banget. Kenapa semua orang pengen kerja sama dia. Karena pas dia bikin ide atau goal yang gede, gue pengen ke Mars. Itu belum tentu 1-2 lifetime itu bakal tercapai gitu. Kan. Tapi pas dia ngomong ide gede dia dan gila dia itu, dia tunjukin dengan hal-hal kecil, tangga-tangga kecil, bikin roket yang bisa balik lagi, bisa bikin apa gitu misalnya. Baru orang gila dilihat sebagai orang yang waras. Harus ada kombinasi dua itu, cukup gila sama cukup waras. Waras untuk bisa eksekusi, gila bahwa misinya terlalu besar untuk dilakuin satu orang dan satu lifetime. Dan itu dilakukan oleh para nabi. Dan itu dilakuin sama para nabi. Zaman sekarang kira-kira gimana tuh? Ya nggak tahu, jangan nunjukin. Ini dia nunjuk lu pasing-pasing sebelum lo nunjuknya gua. Itu sebelum datang. Berarti kalau konteksnya ke apa kesejahteraan atau kita bicara ketidakadilan di Indonesia, berarti harus ada pemimpin yang emang punya nih rencana yang lebih dari hidup gua, yang akan beres itu nggak di hidup gua doang gitu. Tapi cukup dan antara cukup gila. Oh iya dong. Gimana Pak? Di sejarah hidup, sejarah negara kita belum ada yang kayak gitu kan. Ini the biggest project in the history of Indonesia. Kemarin pas gue dikasih kesempatan buat interview CEO-nya, gue cuma fokus ke satu doang.
Janji lu bisa dipegang apa enggak? Masalahnya kalau gue melihat bukan masalah biggest atau nggak biggest, tapi track record. Iya, gue ngomong 6 kali. Kalau lu nggak bisa ngurus 1, lu nggak bisa ngurus 2. Kalau nggak bisa ngurus 1, apalagi 7. Itulah. Nah, itu problemnya menurutku. Intinya kita perlu 2 pemimpin lah ya. Gue tuh selalu punya prinsip. Masalah niat mah jangan ngadu pemerintah. Baik-baik dia niat. Iya. Jago-jago bikin niatnya. Lu pengen bikin apa? Pusat ini apa? Pangan. Di mana niatnya bagus. Bagus. Ya. Semua proyek niatnya bagus ya. Bangunan buat atlet bagus. Pengen buat ibu kota baru bagus. Pemerataan internet bagus. Makan siang bagi semua orang bernutrisi. Nah, bagus. Bagus. Kan niatnya. Masalahnya lu jangan ngadu sama pemerintah. Jago-jago dia baik-baik gitu. Tapi Tang, Dam. Lu sekali-sekali dong ya jawab. dari tadi mau jawab mereka asik banget. Enggak, tadi yang apa kalau Raymond bilang yang Elon Musk tadi kan? Oke. Jadi kan Elon Musk emang punya goal besar ya kan? Tapi agar dia dipercaya berarti dia kan bikin step-stepnya jelas nih. Stepping-steppingnya. Berarti kan untuk jadi pemimpin yang baik juga gitu dong. Nggak cukup dengan punya keyakinan, nggak cukup dengan bawa niat ide. Yang baik. Iya dengan keyakinan, niat yang baik, ide. Kita juga harus ini kita jauh nih di sana buat meyakinkan orang. Kita harus nunjukin ini stepnya dari sini dulu yang jelas kan? Iya. Tutang. Kalau sekarang bilang stepnya efisiensi. Benar. Tapi efisiensi. Tapi kok yang di efisiensi ini saya ngomongin nggak Argentina kan Javier Milei itu Javier Milei itu jadi negaranya kan inflasi banget. Untuk menanggulangi inflasinya dia itu melakukan efisiensi di banyak hal. Anggaran pejabat dihilangin, menteri dipotongin, kementerian dipotong-potongin. Pokoknya hal-hal yang tidak perlu itu dipotong-potongin. Tapi lu tau nggak komentar gua? Apa? Dasmu. Wow. Itu di Argentina sih. Argentina. Tapi ini gue izin nanya terkait ini. Mungkin lu lebih banyak tahu. Setuju nggak sih kenapa kita tuh di atas ya di pusat mungkin agak sulit untuk ngambil. Kita tuh sering banget kita tahu kenapa nggak gini aja sih pemerintah. Itu kan hal yang mudah banget kan di kita. Enggak, kita mikirnya kenapa mereka nggak ngambil ini sih? Iya. Apa karena emang kursi kekuasaannya terlalu rapuh untuk ngambil itu? Iya. Nah, politik dagang sapi itu udah culture kita dari dulu ya. Kayak dagang sapi itu apa tuh? Coba dielaborasi dulu. Feren nggak tahu katanya. Nggak tahu ya. Intinya ke pasar. Ya, ada sapi terus dagang. You help me to get this position, I will help you back. Pokoknya kayak gitu. Itu politik dagang sapi. Dan itu real. Yang tahun ini tuh riwah banget. Bedanya mungkin ya di 2 pemerintahan terakhir yang J dan J itu clear. Separah-parahnya, sejelek-jeleknya itu tuh clear. Gue udah ngomong sama semua. James Bond. Iya, lo tau kan kalau pebisnis yang udah kelas kakap, mereka harus udah tahu pegang siapa. Semuanya bilang ke gue 2 periode terakhir tuh clear. Gue tahu mesti kemana, gue tahu harus minta tolong siapa. Yang ini itu bener-bener lu kayak kacamata kuda, blur, lu cuma bisa lihat 5 meter ke depan. Udah clear presidennya siapa, tapi yang berkuasa nggak clear. Karena bedanya di 2024 ini, everyone too much money. Dan money-nya juga not from halal places gitu ya. Ini. Lu mancing gua soalnya. Jadi kan gua dan jadi nggak tahu siapa yang pegang posisi. Ini tayang nggak ya? Ini tayang nggak ya? Ini kan kita bahas berdagang. Oh iya, berdagang. Iya, berdagang di pasar. Jadi kayak biasanya nggak segini. Enggak. Lu tonton lah episode yang lain. Gue sebelumnya 2 episode having fun. Iya. Kenapa kita nggak bisa kayak tadi? Makanya gue kaget tadi. Kok beda main tadi nih? Iya. Oke, gue mengamati aja. Tapi Tang, apa? Lu kan baru denger gue ngeluh. Kok langsung tapi Tang? Gue mau ngomong apa lu tadi? Kenapa? Ngomong apa lu? Nggak mau ngasih bebannya, tapi Tang gue berharap banyak sih ke lu Tang. Iya, gue juga sih. Jujur aja gue putus asa banget ngeliat keadaan sekarang. Dan ketika lu speak up tuh sebenarnya kayak harapan. Harapan gue tuh ngeliatnya. Masih ada nih orang-orang kayak Bintang. Iya. Tuh suara gue sampai habis loh, padahal gue diem udah tuh. Gue tuh percaya bahwa perubahan yang kita harapkan baik nggak bakal terjadi
setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jadi yang penting kita naruh bata semampunya kita aja. Nggak usah maksain terlalu cepet menurut gua ya. Nah, jadi, tapi kan kita perlu kaderisasi biar batanya dilanjutin sama generasi setelah kita. Enggak, ada yang lebih parah lagi. Kalau mau dianalisa dari ekonomi ya, jendelanya cuma 5 tahun. 5 tahun lu jangan 20 tahun. Gak berubah secara signifikan. Miss your window, lupain emas, lupain maju, lupain sejahtera. Ya, 5-10 tahun maksimal. Jatuh dulu baru Phoenix will rise from the ashes. Sini hidup gue masih aman. Masih damai. Gue tadi pagi masih nonton YouTube aja sama bini gue, fine. Karena gue tahu nih ngurusin dunia begini. Lo tau benang merahnya tuh sejak ngobrol sama Ustadz Felix. Lah kok gua? Tapi bagus sih. Tapi dia benar. Kalau aku juga sama ya. Artinya kalau kita kan selalu ngomong pada orang supaya nggak stres, kita cuma ngurusin kerjaan kita. Jangan ngurusin kerjaannya Allah. Kan untuk membenahi semuanya ini kan kerjaannya Allah ya dalam tanda kutip ya. Kerjaan kita cuma ngomong aja, ngelucu, ya kan ya, ngibur orang dan segala macam, ngajarin orang. Raymond buat orang khawatir itu tugasnya dia, ya kan? Tugas kita aja. Nanti setelah kita lakukan tugas ya udah selesai, gitu maksudnya. Cukup. Gitu. Beban peradaban gimana? Beban peradaban itu sebenarnya, itu coba lihat tuh. Itu ada semut kan? Dia ngangkat beban yang sesuatu yang lebih besar daripada dia. Benar. Tapi ada pada satu titik dia nggak akan bisa ngangkat itu. Maka beban peradaban itu ditunjukkan oleh para nabi nggak bisa dipegang oleh satu orang. Selamat lu Tang. 1, 2, 3. Selamat lu Tang. Karena satu orang tuh nggak ada gunanya. Dia ngitung nggak? Iya selamat tuh. Karena gini ya, sepanjang Indonesia yang kita tahu ya, Indonesia tuh nggak pernah bisa diurus oleh satu orang. Ya. Artinya dia harus ada kepemimpinan kolektif kan. Dan semuanya harus orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang mau untuk berkorban. Nah, sejarah Indonesia begitu ada satu orang mau untuk dominan, Indonesia tuh hancur. Paham kan? Nah artinya ya kita tinggal tunggu aja keserakahan itu yang mendahului kita, atau sebenarnya apa yang kita lakukan ini yang mendahului itu keserakahan. Nah makanya sebenarnya itu udah, selagi tetap kita kemudian yakin, selagi kita tetap kemudian melakukan segala sesuatu, yakin aja bahwasanya ini pasti akan ada hasilnya. Emang BPU PKI lu pikir dia berjuang besok pasti harus merdeka? Kan enggak kan? Tapi kan dia nggak tahu kapan dia merdeka. Tapi yang jelas adalah, aku baru ketika aku baca tentang kemerdekaan Indonesia, mereka itu nggak semuanya percaya kalau Indonesia tuh udah merdeka 17 Agustus. Jadi itu kayak bener nih. Jadi semua orang pejuang kemerdekaan tuh semua nggak akan ada yang nyangka, meskipun mereka sudah ngarep begitu. Perubahan yang besar banget dari mereka lahir, mereka taunya ini Belanda nih. Betul. Dan di satu titik hidupnya dia berganti. Artinya gue setuju sama lu. Kenapa? Perjuangan itu memang rencananya harus lama. Tapi Allah ketika akan nolong kita nggak selama itu. Tadi apa yang dua itu? Ikhtiar, tawakal. Ikhtiar, tawakal. Jelasin Tang apa itu ikhtiar dan tawakal Tang. Jadi kita ikhtiar aja. Raymond lo jelasin lo tadi. Raymond. Oh iya, gimana? Ikhtiar apa? Berserah dan lakukan yang terbaik aja. Intinya gitu. Tadi bagus tuh teori Raymond tuh. Dimulai dari tawakal. Melakukan ikhtiar diakhiri dengan tawakal lagi. Ya, jadi tawakal kayak biar kita dibungkus tawakal. Subhanallah. Sangat ini loh yang dicari-cari. Harusnya tadi obrolannya kayak gini nih. Harusnya. Entah kenapa baru keluar setelah 30 menit lewat tuh. Tapi nggak apa-apa. Soalnya kan tidak akan terjadi pencerahan tanpa adanya krisis. Betul. Ya kan, kalau mau teori psikologi tetap bisa, cognitive reframing, cognitive reappraisal. Intinya anggaplah semua yang jelek-jelek ini itu Allah berusaha mengajarkan kita sesuatu dan memberikan kita kesempatan untuk melakukan sesuatu. Tapi gak cocok gua ngomong kayak gitu. Pas lu ngeliat dia kayak apa sih kalau pas di sosial media? Pemimpin pemberontakan. Ini jenderalnya. Pemberontak. Gua. Dia udah nyari-nyari tanah di Rengas Dengklok dia. Mau nyulik ini ya berarti ya, mau nyulik presiden ya. Dengar-dengar gitu. Pemimpin pemberontakan. Karena vokal ya. Karena vokal dan menurut gue juga Bang Raymond cukup melawan arus lah dari
ya harus informasi yang sedang ada di sini. Tapi tetap rapi ya, tetap rapi. Berarti elu yang jadi beban peradaban, yang menanggung beban peradaban. Lempar aja terus tiki-taka ini. Tiki-taka nih. Udah mendingan bareng-bareng. Gitu. Kalau saran lu gimana, Rey? Soalnya gini, yang gue pelajarin, orang-orang baik sangat jarang bisa di-lead sama satu orang, gue gak tahu kenapa. Karena orang baik tuh biasa punya idealismenya masing-masing. Idealisme tuh kuat banget. Tapi udah sudah baik. Itu harga mereka jadi baik kayak gitu. Megang idealis. Nah, idealisme itu yang tidak mengizinkan mereka untuk dipimpin oleh satu orang untuk satu alasan yang bukan dari idealismenya mereka sendiri. Jadi ya udah, mungkin sistem kepemimpinannya bukan concentrated, bukan satu gitu loh. Tapi demokrasi yang tersebar. Jadi satu pegang ini, satu pegang ini, satu pegang ini. Jadi kayak gitu. Nggak bisa ada yang koordinir satu orang menurut gue. Mungkin dulu Muhammad Rasulullah bisa melakukan itu karena zamannya seperti ya belum ada yang bisa muncul idealisme beda-beda gitu. Satu ide dan itu strong banget. Sekarang idenya banyak. Jadi itu harus diakomodir. Nah, bisa nggak modernisasi berdasarkan ajaran Rasulullah membentuk pack ini? Dalam Islam persatuan itu bukan persatuan fisik, tapi diawali persatuan hati. Nah, itu yang susah. Nah, persatuan hati itu sebelumnya diawali dengan keimanan dulu tuh. Makanya dalam kisah Ashabul Kahfi itu urutannya begini. Mereka beriman dulu, lalu kemudian Allah katakan setelah beriman hatinya diikat oleh Allah, setelah itu mereka bisa kuat, setelah terikat baru mereka bisa berdiri lalu bisa ngomong. Berarti awalnya harus keyakinan dulu tuh. Jadi ideas comes first. Baru kemudian datang yang lain. Udah, berarti Ustadz Felix yang cocok. Loh kok aku? Benar. Terus udah dia dapat semua posisi lu di mana? Keimanan ada. Bener dong. Ini masing-masing ada kurang-kurangnya nih. Di Anda keimanan ada, ide ada, umat udah punya. Tinggal konsisten aja kan udah paling pas udah. Sama tinggal deklarasi aja. Deklarasi aja. Berarti yang bisa mempersatukan lu semua itu lu. Oh enggak, Ustadz Felix yang tadi tanah lu di Rengas Dengklok kasih aja ke Ustadz Felix kata gua. Pindah tangan aja. Pindah tangan aja. Iya, bisa. Tapi bener kan? Sebenarnya semua negara maju tuh pernah ngalamin kayak gini gak sih? Kebanyakan. Ini kan sebenarnya kan ya fase yang pernah dialamin semua negara yang sebelumnya sekarang udah maju ya. Ya, menurutku sih gini, kalau ada anak-anak muda, ada yang akhirnya jadi negara maju, ada yang konsisten. Iya, betul. Iya, ada yang konsisten. Tapi itu di Somalia maksudnya. Iya, maksudnya itu. Tapi menurutku harusnya negara seneng sih kalau ada orang-orang yang masih mau ngomong sih. Nah, ini yang kadang sulit dibedain ya. Kadang tuh seakan-akan pemerintah tuh gabung sama negara. Iya. Itu hal yang beda. Kadang kita kalau nggak setuju sama pemerintah, oh lu berarti nasionalisme kan beda. Cuy, negara pemerintahnya beda. Ini jarang dibahas, ini benar. Itu memang dibahas terus sama Rocky Gerung aku dengar. Bahwasanya pemerintah itu beda dengan negara. Tapi masalahnya adalah semenjak 2014 yang aku dapat, pemerintah itu senantiasa mengatakan dia itu negara. Nah, itu maka dia bilang kan, saya Indonesia, saya Pancasila. Lu nggak setuju sama gua, lu nggak setuju sama Indonesia. Lu nggak setuju sama gua, lu nggak setuju sama Pancasila, kan gitu kan ya. Nah, itu problemnya tuh digabungin antara negara sama pemerintah. Yang nggak suka pemerintah nggak setuju sama negara, nggak nasionalis kan itu kan ya. Aku kan kena. Betul. Padahal kan aku kan bukan pemimpin negara. Langsung dicap gue cinta Indonesia tapi gue nggak cinta pemerintahnya. Nomor 2 dia lebih radikal tuh. Gue cinta Indonesia tapi gue benci pemerintahnya. Tuh kan. Kalau gue mau terang-terangan aja. Enggak, tapi yang harus beda. Kalau argumen kayak Raymond gitu malah lebih aman sih karena pasti banyak yang gitu. Lebih umum ini. Gue juga sama, gue bilang gitu tapi gue dikriminalisasi. Lu bilangnya apa waktu itu? Apa? Lu bilangnya apa? Iya, pasti kayak Raymond. Mungkin kayak Raymond. Gue nggak tahu lagi. Kalau Raymond tuh umum banget tadi. Kalau Anda coba apa? Bilangnya apa? Harus pakai skin baju batik nggak? Iya ya. Gue nggak pakai skin baju batik lagi. Armor. Harusnya pakai armor. Biar serius ya. Armor. Anda bilang apa waktu itu? Aku bilang aku cinta Indonesia. Tapi lu jangan mulai lu ya. Iya, kadang sulitnya tuh di situ. Ya mungkin bener yang Om Felix bilang bahwa mereka ngeklaim gua nih Indonesianya Pancasila itu gua, padahal ya baiknya sih nggak gitu ya, maksudnya semua yang lahir kayak merasa Indonesia dan Pancasila gitu. Betul. Oh, jadi waktu itu pernah bikin statement gitu. Aku? Iya. Aku bikin statement aku cinta Indonesia. Terus habis itu gue nggak tahu lagi. Apa? Gue nggak tahu lanjutannya. Ya pokoknya dulu Om Felix sih benar-benar cinta. Jadi
Pokoknya sasaran radikal. Orang radikal nomor 2 di Indonesia. Nomor 2 Jadi aku tuh dianggap pengen mengganti Pancasila dengan Islam. Nah, gitu. Jadi bilang gitu. Padahal aku bilang gini, gimana caranya ganti Pancasila? Orang Pancasila tuh baik-baik aja bagi aku. Gitu maksudnya. Nah, cuman mereka framing pokoknya siapapun yang tidak setuju dengan pemerintah itu berarti anti Pancasila. Nah, aku karena aku tidak setuju dengan pemerintah berarti aku anti Pancasila. Intinya gini, Rey. Beliau tuh selama bertahun-tahun sempat jadi simbol perlawanan. Pengen menggulingkan sistem yang ada sekarang diganti dengan khilafah, simbolnya dulu beliau. Makanya nomor 2 berturut-turut di list yang berbeda. Benar kan? Betul. Nomor 1-nya ganti, nomor 2-nya nggak ganti. Beliau itu. Ini konsisten. Itu beban peradaban banget dong. Gue beban peradaban. Enggak, maksudnya menanggung beban peradaban menanggung gua. Menanggung ya harusnya jadi nomor 1 gitu. Nah, itu nomor 2. Arsenal. Selalu ada musim depan ya. Di zona Liga Champions terus. Baru podcast ini gue tiap mau ngeluarin informasi tunggu gue diemin dulu, gue pikir dulu deh. Takut gue sumpah. Ini mah santai podcastnya mah aman. Selama nggak ngebahas yang harus disensor sebelum gue di-ban dan demonetisasi. Oh, ada gitu. Ada. Hey, dipancing sama dia, udah nggak usah disebut, udah tolong ya, tolong. Ada yang kena gitu, orang sebelah saya. Iya, dia seumur hidup udah kena, udah. Tidak ada AdSense. Kalau gue jadi dia sih gue udah berhenti. Lanjut ini. Astaga. Kan berarti itu kan pemimpin yang dibutuhkan. Padahal duitnya udah nggak ada, AdSense udah nggak ada. Berkorban. Bersuara. Kalau berkorban. Nah, coba lu takut kena demonetisasi kan berarti kan karena takut masih asupan dari situ ada kepentingan. Anda memang sosok. Emang udah sosoknya. Gimana kalau kita bahas Mama Raymond aja? Mama udah roasting jam berapa nih? Mama Raymond lebih nggak perlu duit lagi loh. Iya, Jur. Dia on frame bilang, "Ngapain takut mati?" Tuh. Berarti takut mati. Pemimpin Ustadz Felix, Mama Raymond komisaris utama. Komut. Tetap aja yang masuk penjara aku ya. Kan komisaris kan nggak masuk penjara. Komisaris nggak bisa. Komisaris nanti dipanggil sama narasi aja. Paling ditanya. Emang nggak tahu ada itu? Penjarain lo semua. Nah, begitu ya. Ya udah, intinya dari semua ini beban peradabannya banyak yang diubah. Tapi kalau gue sih percaya gini. Di luar dari semua krisis dan ketidakadilan di Indonesia, tetap pasti kalau 5 tahun lagi nih, lihat nih, pasti tetap ada orang yang berhasil make something out of it and making a big impact out of it. Nah, kita cari orang-orang itu dan hopefully ya. Dan kita lihat ada nggak bintang Emon dalam list itu? Ada sih, pasti sih. Judulnya aja ada menurut gua. Thumbnailnya juga ada gitu. Bintang kasih cahaya gitu deh. Iya. Kita ikut ada dia. Iya, betul. Dari tadi ngarah-ngarahin mulu Om Felix, pengen gue balikin. Bulan Ramadan lagi ya. Puasa lagi ya. Udahlah. Iya, privilege Ustadz tuh enak gitu. Enak ya. Untung gua enggak. Pelajaran yang bisa gua ambil dari ini adalah jangan satu podcast sama bintang ternyata. Ngeri. Kita baik-baik aja. Kita baik-baik aja tadi. Tadi kan kita bertiga biasa aja. Yang mulai ngobrol kan bukan gua, Bang. Di berdua ini. Agak shock tadi gua makanya. Iya. Lebih tepatnya dia sih mulainya dengan cara yang agak. Iya, dia juga cara mulai langsung jegar tadi. Ini udah main lempar-lempar tuh, tau nggak? Pertama kali gua ngirim di grup Escape judul nge-mockup judul sama thumbnail. Langsung respon pertama Ustadz Felix. Mana nih pedesnya, nggak sekontroversialnya kayak Raymond itu. Serius? Gue langsung ternyata ada mastermind-nya lagi. Gue cepu juga. Terus sekarang kita khawatir, sosok ikut khawatir. Gue ngerti. Nanti di editan dikasih tulisannya kakak pembina ya. Main belakang deh. Iya, gitu. Terima kasih Raymond. Gue sengaja soften. Gue kira kayak ini Ramadan nih. Oh ternyata mau ngegas. Ayo. Itu kan tapi yang ini kan Feren. Iya Feren. Iya. Bilang apa? Kata Nabi semuanya harus kabur. Tuh. Gitu kan. Udah cocok. Iya, nanti ya abis ini ya. Nanti lu pikirin ide judulnya buat Kang Bintang Emon gimana? Iya, boleh. Ini dia penyelamat kita. Udah tuh, cukup tuh gitu aja foto dia. Indonesia. Oh gitu. Hah? Enggak, jangan Nabi terbaru, itu penistaan. Woi. Lu bikin judul doang, klarifikasi nanti berapa tempat.
Enak aja pada lu. Nabi terbaru. Dikira handphone terbaru. Nggak, bukan nabi baru lagi, nabi terbaru. Baru kan update, tadi ada lagi yang lebih baru update. Rilis. Bukan yang terakhir loh. Aduh. Ya udah, sekian, terima kasih banyak bintang yang mau udah menjadi bintang tamu. Thank you dan see you guys di episode selanjutnya. Dadah. Kita escape.